Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Selamatkan Papua! Beberapa hari terakhir, perhatian warga Indonesia tertuju ke Raja Ampat. Sebuah surga bawah laut Indonesia yang menyimpan 75% spesies koral dunia. Semua ini dimulai dari aksi aktivis organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia yang menyuarakan protes untuk menghentikan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pada sebuah konferensi di Jakarta, yaitu Critical Minerals Conference 2025. Peristiwa tersebut menjadi viral di dunia maya dan ramai diperbincangkan. Hingga aksi #SaveRajaAmpat mulai secara berbondong-bondong dilakukan oleh sebagian besar warga Indonesia sebagai upaya menyelamatkan Raja Ampat dari kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa industri nikel Indonesia tak selalu berjalan mulus di atas prinsip berkelanjutan. Karena tak hanya Raja Ampat, terdapat pulau lain yang menjadi korban. Daerah-daerah harus mendorong ini. Para gubernur, para bupati, para wali kota harus mendorong yang namanya industrialisasi, hilirisasi. Kuncinya ada di situ. Betul, kita juga dapat royalti, dapat PPN, dapat PPH badan, dapat PPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat. Keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana-mana. Hilirisasi nikel, sebuah ide brilian untuk memaksimalkan rencana transisi energi hijau. Seperti yang semua orang tahu, keadaan lingkungan di perkotaan Indonesia lambat laun mulai memburuk. Terlalu banyak polusi kendaraan dan kekurangan pohon. Tapi untuk mengubah keadaan buruk ini, apakah kita harus mengorbankan yang baik? Menjadikan perkotaan hijau kembali, namun memperburuk desa dan pulau? Mari perdalam persoalan ini untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang lingkungan kita. Kebijakan hilirisasi diinisiasi pada tahun 2019 dan mulai diterapkan pada tahun 2020 oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Dilansir dari website tempo.com, hilirisasi nikel adalah proses pengolahan nikel mentah atau biji nikel menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat diperjualbelikan sehingga bernilai ekonomi. Dilansir pula dari kimia.uni Muda Sorong (ACID), produk yang bisa dihasilkan dari hilirisasi nikel diantaranya adalah logam nikel murni yang dapat menjadi bahan untuk pembuatan kawat listrik, tabung vakum, peralatan kimia dan industri lainnya, termasuk baterai kendaraan listrik. Guna meningkatkan ekonomi nasional, pemerintah membuat kebijakan hilirisasi nikel, alias melarang kegiatan ekspor biji nikel mentah. Kalau dipikir-pikir, memang sangat menguntungkan karena Indonesia adalah negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Pulau-pulau kaya akan nikel itu adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Merekalah yang punya sumber nikel paling besar. Maka dari itu, banyak pertambangan yang dibangun di sana karena hilirisasi ini. Lalu, apa yang terjadi setelah kebijakan hilirisasi ini diberlakukan? Menurut siaran pers Presiden RI tahun 2024, pada website resminya presiden.ri.go.id, Jokowi menjelaskan bahwa terdapat lonjakan besar bagi penerimaan negara. Pada tahun 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai 45 triliun.
Namun, setelah kebijakan hilirisasi nikel diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi 520 triliun pada tahun 2023. Sungguh kenaikan ekonomi yang sangat pesat. Terdapat banyak sekali pertambangan nikel pada daerah-daerah kepulauan yang dibangun karena kebijakan hilirisasi. Salah satunya adalah anak buah perusahaan PT Timah Investasi Mineral atau TIM berada di Pulau Kabaena atau Sulawesi Tenggara. Pertambangan itu sudah lama berdiri, namun akhir-akhir ini terdapat banyak sekali berita keluhan masyarakat Kabaena terkait pencemaran di daerahnya. Ternyata banyak sekali masyarakat yang merasa dirugikan, bukan hanya karena tanah yang dulunya jadi tempat tinggal mereka dijadikan tambang, tapi juga karena sumber air mereka tercemar. Salah satunya Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Mereka adalah salah satu korban yang menderita. Dilansir dari website Satya Bumi, Pulau kecil Kabaena itu harus terbebani 15 izin usaha pertambangan atau IUP. Dengan konsesi mencapai 655 km persegi atau 70% dari luas pulau. Kadar logam berat dalam air laut mencapai 200% sampai 7.000% di atas ambang batas aman. Paparan ini telah dikaitkan dengan juga tingginya kasus kanker, gangguan pernafasan akut, hingga kebutaan sebagian. Air laut dan kerang sudah tak aman lagi untuk dikonsumsi masyarakat Kabaena. Anak-anak Kabaena juga tidak lagi bisa berenang dengan bebas seperti dulu. Hal ini semua karena kandungan-kandungan berbahaya yang berasal dari tambang nikel, membuat kulit mereka jadi kemerahan dan gatal. Melihat peristiwa ini, banyak sekali organisasi lingkungan yang membantu menyuarakan hak-hak masyarakat Kabaena atas tempat tinggal mereka. Dan sampai saat ini, belum ada tindakan jelas dan tegas dari pihak pertambangan. Belum ada aktivitas pemulihan lingkungan untuk kondisi kritis pulau kecil tersebut. Pulau Kabaena adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat dari suku Moronene dan suku Bajo, yang dikenal memiliki kekayaan budaya yang beragam. Pulau ini juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari keanekaragaman terumbu karang di perairannya, hingga potensi tambang di darat seperti nikel, emas, dan batu kromrik matahari. Kekayaan alam tersebut telah menarik minat berbagai perusahaan tambang, meskipun aktivitas eksploitasi sering memicu kontroversi. Dan ternyata, benar saja, eksploitasi tambang perlahan mengikis hutan, mencemari air, dan memicu konflik. Tanah yang dulunya sakral bagi masyarakat adat, kini digali dan ditambang. Laut yang dulunya tenang, kini terancam limbah dan kerusakan ekosistem. Masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga warisan leluhur atau bertahan hidup di tengah perubahan yang tak selalu mereka pilih. Kabaena hari ini adalah potret dari banyak wilayah lain di negeri ini. Tempat yang memiliki keindahan, budaya, dan kekayaan alam bertemu dengan kekuatan pasar dan industri. Pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang bisa diambil dari pulau ini, tapi juga apa yang akan tersisa untuk anak cucu nanti. Di balik kehidupan dan kondisi pulau kecil yang tercemar saat ini, kehidupan apa yang terjadi di perkotaan negeri ini? Sungguh ironi, cita-cita mewujudkan nol emisi ternyata menciptakan kondisi yang ditangisi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Hilirisasi adalah salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan itu. Selain itu, penjualan industri kendaraan listrik juga kian meningkat.
banyak masyarakat Indonesia yang mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Dengan promosi industri dan dorongan pemerintah, menurut data Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, pada tahun 2021, unit listrik yang terjual hanya sekitar 600-an. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024, ada 40.000 lebih unit berhasil terjual. Peningkatan yang sangat amat signifikan. Secara tidak langsung, peningkatan ini adalah tanda dari keberhasilan menuju transisi energi. Meskipun belum semua infrastruktur atau fasilitas pemerintah dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan, peralihan penggunaan kendaraan ini menjadi awal yang cukup baik. Pastinya industri kendaraan listrik mendapat banyak keuntungan karena target transisi energi ini. Tidak seperti masyarakat Kabaena yang berada di sebuah pulau kecil. Dilansir dari Mongabay ID, karena pendapatan para nelayan mulai menurun semenjak laut tercemar limbah nikel, masyarakat Pulau Kabaena, Desa Baliara mulai dari dewasa laki-laki, perempuan hingga anak-anak berbondong-bondong mengumpulkan lumpur di sekitar pesisir sisa industri yang mengandung logam. Mereka mengatakan bahwa PT TIM berjanji akan membeli sisa-sisa material industri tersebut dari mereka. Mengingat limbah nikel mengandung logam-logam berbahaya, seharusnya perusahaan tambang tidak menjanjikan hal tersebut tanpa pikir panjang dampak kesehatan pada masyarakat yang terlibat. Tak hanya itu, masyarakat Kabaena mengatakan pertambangan tersebut telah ada sejak mereka kecil. Sejak tahun 2009, perairan Desa Baliara sudah berubah menjadi endapan oranye karena sisa limbah tambang. Kesehatan dan perekonomian masyarakat telah rusak. Selain gatal-gatal, terdapat kasus 3 orang anak yang tenggelam di perairan lumpur itu. Tak hanya diam, organisasi-organisasi lingkungan turut membantu menyuarakan kondisi memprihatinkan ini. Seperti Mongabay dan Satya Bumi, masing-masing pihak organisasi tersebut mengirimkan surel untuk PT TIM pada bulan Januari 2025. Berharap mendapatkan solusi serta tanggapan atas situasi yang terjadi, namun hasilnya nihil. Tak pernah ada balasan apapun hingga saat ini. Sungguh menyedihkan dan mengundang amarah. Keegoisan yang dilakukan orang-orang berkuasa terhadap masyarakat kecil dan lingkungan ini. Demi mewujudkan mimpi negeri, ada harga yang harus dibayar mahal. Apakah ada hukum yang dapat menjadi pembela atas ketidakadilan ini? Jadi, hukum yang berlaku ketika beberapa pertambangan dibuat adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang dimana isi dari undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengizinkan usaha tambang di pulau-pulau kecil. Atau bahasa yang mungkin bisa dipakai adalah tidak tegas dan tidak merinci terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, untungnya seiring berjalannya waktu, terdapat Undang-Undang Baru Nomor 1 Tahun 2014 untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut. Pada Undang-Undang baru, hak penguasaan tak lagi ada sehingga ruang laut tidak dikuasai secara eksklusif oleh pihak tertentu. Dan kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Pertambangan tidak dapat secara bebas menaruh usahanya di pulau-pulau kecil lagi. Sungguh langkah yang bijak bagi pemerintah untuk menyempurnakan hukum untuk melindungi lingkungan dan masyarakat pulau kecil. Lalu kenapa masih tetap ada pertambangan yang hadir di pulau-pulau kecil? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebab, seperti kurangnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, kejahatan pemilik usaha yang memanfaatkan celah hukum sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Memang pemerintah tidak akan mengizinkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat usaha yang sesuai dengan kebijakan. Lantas, mengapa pemerintah tidak tegas untuk menghentikan mereka yang masih tetap beroperasi padahal jelas-jelas melanggar? Di Indonesia, sebagian besar energi kita masih berasal dari sumber daya fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber-sumber itu yang telah menggerakkan negeri ini selama puluhan tahun. Tapi seperti yang kita tahu, jalan tersebut bukanlah jalan yang berkelanjutan. Karena sumber daya fosil itu terbatas dan dampaknya terhadap lingkungan sangatlah besar. Kalau ditarik lebih jauh ke hulunya, sebagian besar energi listrik di Indonesia, lebih dari 60% masih berasal dari batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang murah, mudah diakses, tapi juga sangat kotor. Setiap kali batu bara dibakar, bukan cuma listrik yang dihasilkan, tapi juga emisi karbon dalam jumlah besar. Gas rumah kaca yang jadi penyebab utama perubahan iklim. Dan perubahan itu sudah ada di depan mata. Musim kemarau yang makin panjang, banjir bandang yang datang tak terduga, hasil pertanian yang tak menentu, semua ini bukan lagi ramalan ilmuwan, tapi kenyataan. Dan kita di Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampaknya. Karena itu, memang transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tapi adalah kebutuhan yang mendesak. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menetapkan target yang ambisius, yaitu menuju net zero emissions pada tahun 2060. Artinya, harus menyeimbangkan antara emisi yang kita hasilkan dengan emisi yang bisa diserap atau dihilangkan, dan energi adalah kunci dari perjalanan itu. Tapi, transisi ini bukan cuma soal menurunkan emisi, ini juga tentang kemandirian energi, tentang bagaimana Indonesia bisa lepas dari ketergantungan pada bahan bakar impor, tentang menciptakan sistem energi yang lebih adil dan merata. Menurut data IRENA, transisi energi bisa menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Namun, pastinya ini bukan perjalanan yang mudah. Transisi butuh infrastruktur, butuh regulasi yang jelas, butuh keberanian untuk mengubah sistem yang sudah terlalu lama nyaman dalam pola lama. Dan pastinya ada tantangan. Akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, akan ada tarik-menarik kepentingan, tapi kalau kita bicara soal masa depan bumi, soal hak anak cucu kita untuk hidup di dunia yang layak, bukankah itu layak diperjuangkan? Transisi energi memang adalah sebuah momentum untuk kita berpindah dari yang merusak ke yang berkelanjutan, dari yang terbatas ke yang terbarukan, dari sistem yang timpang ke sistem yang adil. Karena transisi energi adalah suatu hal yang memang perlu dilakukan, seharusnya setiap langkah dan keputusan untuk memulai dipertimbangkan sebaik mungkin. Jangan sampai merusak yang sudah terjaga. Sebenarnya kenapa pertambangan nikel menjadi hal yang penting bagi Indonesia? Jadi, nikel adalah logam yang dulunya cuma dikenal sebagai bahan campuran stainless steel, sekarang jadi primadona baru karena dia adalah komponen utama baterai kendaraan listrik. Apalagi di era transisi energi dan net zero emissions, nikel seperti jadi kunci masa depan. Tapi seperti banyak hal lain di dunia ini, di balik sebuah peluang besar, ada resiko yang tak bisa diabaikan. Keuntungan yang kita dapat dari industri pertambangan nikel antara lain adalah
mendorong pertumbuhan ekonomi. Nikel memang adalah salah satu komoditas ekspor strategis. Industri ini menyumbang devisa negara, membuka peluang investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja, khususnya di daerah-daerah penghasil seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pertambangan nikel juga mendukung transisi energi global. Karena nikel adalah bahan utama dari baterai lithium-ion yang digunakan mobil listrik, Indonesia berpeluang jadi pemain utama di rantai pasok energi hijau global. Selain itu, karena kebijakan hilirisasi, hal ini menjadi langkah strategis menuju kemandirian industri. Di balik beberapa keuntungan yang sudah disebutkan, terdapat juga kerugian yang bisa kita dapatkan, resiko dan dampak dari pertambangan nikel. Antara lain adalah kerusakan lingkungan. Tambang nikel, terutama tambang terbuka, berdampak besar pada lingkungan. Hutan yang dibuka, tanah yang dikupas, ekosistem yang terganggu. Limbah dari proses smelter bisa mencemari sungai dan laut. Selain itu, untuk beberapa tempat di pesisir, memungkinkan merusak terumbu karang akibat sedimentasi dari daratan. Selain itu, pertambangan nikel juga bisa menjadi ancaman bagi komunitas lokal. Karena banyak tambang berada di wilayah adat atau desa pesisir, proses perizinan yang tidak transparan bisa memicu konflik sosial. Warga menjadi kehilangan tanah, sumber air, bahkan tempat tinggal. Tak jarang, karena masyarakat kecil, suara mereka tak didengar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat juga peluang kerugian di mana ada ketergantungan ekonomi. Terdapat resiko bahwa daerah penghasil nikel justru menjadi terlalu bergantung pada tambang. Ketika harga global jatuh atau sumber daya habis, masyarakat bisa mengalami stagnasi ekonomi karena tidak memiliki alternatif lain. Dari semua keuntungan dan kerugian, pertambangan nikel sebenarnya bisa menjadi berkah jika dikelola secara berkelanjutan. Yang bisa dilakukan adalah menetapkan regulasi yang tegas dan adil, dan melakukan pengawasan lingkungan yang ketat, serta melakukan pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapnya. Karena mau bagaimanapun, manusia membutuhkan keadilan dan keberlanjutan untuk keberlangsungan. Bumi tidak butuh manusia, tapi manusia butuh bumi. Yang saya tawarkan, satu, melanjutkan program-program yang strategis yang menuju kepada nation building, kepada Indonesia makmur. Bahan-bahan kita sudah cukup. Kita tidak mau lagi menjual kekayaan alam kita sebagai bahan mentah. Tidak mau lagi. Kita mau pengolahan diolah di Indonesia. Kita mau bahan-bahan itu diolah di Indonesia sehingga kekayaan itu, value add, nilai tambahnya itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nikel waktu kita jual bahan mentah, katakanlah penerimaan negara itu $1 miliar, kurang lebih, ya, 13 triliun. Setelah hilirisasi naik 20 kali, 25 kali. Bayangkan, ini yang sangat penting, ini baru nikel. Belum boksit. Industrialisasi, yang ada hilirisasi, iya kan? Okay. Nah, hilirisasi, jadi apa yang terjadi kalau hilirisasi, biji nikel diolah jadi nickel pig iron, jadi ferronikel, ekspor. Okay. Bukannya digunakan bahan lanjutannya untuk industri kita, Krakatau Steel makin kuat dan sebagainya. Enggak.
Tapi untuk hilirisasi itu menopang industrialisasi di Cina gitu. Oke, artinya bukan berfokus seperti apa pengembangan industri di dalam negeri ya Pak ya, tapi seperti apa tadi hilirisasi? Terbukti dari ketergantungan kita pada bahan baku. Apa namanya, intermediate input istilahnya ya. 75% impor kita itu intermediate input, bahan baku. Karena industrinya tidak kokoh. Ya. Untuk yang barang jadi cuma 8-10%. Barang modal kira-kira 15% gitu. Nah jadi kenapa? Itu 20 tahun tidak berubah begitu. Karena apa? Kita tidak memperkuat struktur. Oke. Saya berbicara hari ini, saya adalah anak-anak putra asli orang Raja Ampat dan kami orang KW yang punya hak kepemilikan. Karena sebelum perusahaan tambang ini jalan, kami masyarakat tidak rasakan apa yang kami rasakan. Kami punya tanah sendiri. Sangat buruk. Dampaknya atau kerugiannya juga sangat besar. Ekosistemnya hancur, reputasi Indonesia sangat buruk, tingkat kepercayaan publik juga sangat menurun. Jadi dinilai dari lingkungan, dinilai dari politik, dinilai dari ekonomi, dinilai dari social structure, tidak ada bagusnya sama sekali. Tambang nikel itu bisa dibuat di berbagai tempat. Tapi kita cuma punya satu Raja Ampat. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu. Hancur-hancuran, itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hantu. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin undasaha industri. Jadi kawasan industri itu Pak nggak bisa diapa-apain. Semua bebas, kendaraan bebas di dalam itu. Mau ngapain aja dia. Ya. Kami tidak bisa Pak. Segera membatalkan segala bentuk perencanaan investasi ilegal yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua. Untuk kita buka ruang demokrasi dan mendengar aspirasi mereka. Kami duduk bersama-sama dengan mereka, hampir 1 jam kita duduk, kita dengarkan banyak aspirasi terutama tentang pertambangan di Raja Ampat dan beberapa eksploitasi di sana. Dan ini juga sejalan dengan apa yang jadi arahan Pak Gubernur bahwa untuk tambang-tambang juga di Provinsi Sulawesi Utara yang izinnya sudah lewat akan dipertimbangkan dan tidak diperpanjang lagi. Jadi sama pemikirannya. Pada dasarnya, setiap persoalan yang terjadi adalah suatu peristiwa besar yang berkaitan. Sama halnya dengan perubahan iklim. Penyebab dari perubahan iklim bukan hanya disebabkan oleh satu hal saja, tapi banyak sekali. Dalam peristiwa ini, rencana transisi energi, industri kendaraan listrik, pertambangan nikel, Pulau Kabaina, pemerintah Indonesia, dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Semua hal itu saling berkaitan dengan satu sama lain. Pemerintah sebagai pihak berwenang dan berkuasa mempunyai kekuatan untuk bertindak, membantu masyarakat yang kesulitan, membantu dan memberikan kejelasan bagi mereka yang menuntut keadilan, mencari pertanggungjawaban dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab sejak awal memberikan komitmen. Maka dari itu, seharusnya setiap tindakan yang dilakukan melalui banyak pertimbangan serta pengawasan. Masyarakat juga perlu mulai merubah gaya hidup mereka dengan banyak mempertimbangkan aktivitas dan kebutuhan mereka ke arah yang lebih baik bagi lingkungan. Jika memang lingkungan menjadi satu-satunya hal yang difokuskan pada semua peristiwa itu, tidak akan ada satupun pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa kesakitan. Mungkin manusia memang mempunyai mimpi, memiliki hak untuk mengutarakan perasaan serta pemikiran mereka. Namun, jika bumi dapat mengutarakan perasaan dan pemikiran sama seperti manusia, apa yang akan ia katakan? Pada akhirnya, semua manusia akan merasakan mati dan kembali ke bumi.
Jika bumi lebih dulu mati, bagaimana dengan manusia? Manusia adalah makhluk paling serakah yang pernah ada di muka bumi, penuh ambisi dan kompetisi. Atas apa yang terjadi, siapa yang mau disalahkan untuk semua ini? Take one, di balik kamera banyak suara.